Oke Desi, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Desi sekarang? Alhamdulillah sih baik. Sejauh ini sih baik ya. Kondisi sekarang Desi merasa nyaman nggak untuk ngelakuin konser? Lumayan nyaman. Lumayan nyaman. Oke deh, sebelum kita mulai nih, mungkin kita lebih baik untuk lebih memahami, mengenal satu sama lain dulu nih. Jadi aku di sini ngasih kesempatan Desi untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Saya Desi, kegiatan sehari-hari saya itu kuliah. Dan saya juga di sini tuh ngekos, ya intinya tuh saya jauh dari keluarga. Gitu aja sih. Langsung ya, jauh dari keluarga ya. Iya. Oke deh, kita izinkan aku juga untuk memperkenalkan diri. Halo Desi, nama aku Zaid Akmal Muhajir, biasa dipanggil Zaid. Aku di sini sebagai konselor yang nantinya bakal nemenin kamu selama prosesi konseling. Aku menekankan juga nih, biar kamu sendiri pun paham kalau di konseling kan proses ya, belajar untuk berproses. Jadi nggak bisa langsung instan ya, kalau misalkan kamu dapat solusinya gitu ya kan. Jadi aku pengen kita sama-sama kerjasama lah gitu. Siap ya Desi ya? Siap-siap. Kita mulai deh ya. Pertama aku ingin coba tahu dari masalah Desi itu gimana sih? Desi bisa ceritain nggak masalah Desi gitu? Seperti tadi yang aku katain sih Kak, aku kan tadi bilang kalau aku jauh dari keluarga. Nah itu sih yang ngebuat aku berat gitu, kayak ngerasa nggak bisa gitu kalau jauh dari keluarga tuh. Sekarang aku di Depok, kuliah di sini itu udah 3 tahun. Mungkin kalau misalkan 1 tahun kayak aku ngerasa kesepian, itu wajar gak sih gitu kan. Tapi ini udah 3 tahun kayak aku tetap aja ngerasa kok kangen terus keluarga gitu, kok pengen pulang terus gitu, nggak betah di sini gitu. Itu kayak kenapa gitu. Kayak homesick lagi gitu ya. Iya. Kira-kira selain kesepian dan ngerasa tidak berdaya, apalagi sih masa yang dialamin gitu? Lebih ke takut sih, takut Takut? sendirian aja gitu, di kos kan sendirian, Ah, kemana sendirian gitu. ah, Sedangkan kalau di rumah kan biasa ada yang nemenin gitu, entah mama yang nganterin atau mama yang nemenin gitu. Semuanya tuh di sini kayak kesepian gitu, jadi culture shock juga sih bagi aku. oke. Desi sendiri dengan keluarga hubungannya kayak gimana sih? Kalau sama keluarga baik sih, baik banget, Baik. gak ada masalah. Desi tumbuh dengan lingkungan yang kayak gimana? Lingkungan yang, keluarga yang hangat gitu. Hangat, Iya, maksudnya kayak kasih sayang, penuh kasih gitu, sayang gitu, perhatian, gitu ya. perhatian, terus semuanya diadain gitu. Dari pandangan Desi sendiri terhadap masalah ini kira-kira kayak gimana? Terus itu yang bingung kayak, Mungkin Desi udah memahami kalau sebesar masalah ini tuh berangkat dari latar belakang Desi sendiri yang memang terbiasa dengan keluarga dan tadi ya kehangatan keluarga. Begitu kedinginan kan nyarinya yang hangat gitu. iya Jadi ada semacam suatu kerinduan dalam absensi itu gitu kan. Ekspektasi Desi sendiri terhadap masalah ini kayak gimana sih? Desi maunya kayak gimana dari masalah ini? sih yang aku bingungin sampai sekarang tuh jalan keluarnya apa gitu. Ya aku udah nyoba semuanya, kayak teleponan gitu, video call gitu. Habis itu kalau video call selesai udah kayak ngerasa oh gini lagi ya gitu, terus kayak sepi lagi gitu, sendiri lagi. Mungkin karena memang tidak bisa dipisahkan jadi harus terus menerus ada gitu ya. Iya. Oke, tadi kan berarti kita sudah tahu nih ada trigger dari perasaan kesepian Desi sendiri kan. Mulai yang tadi dari kehilangan
mungkin secara fisik juga, intiman fisik juga yang hilang itu kan ngebuat Desi merasa rindu gitu kan. Selain itu ada lagi nggak semacam trigger-trigger yang memang membuat Desi itu jadi cukup tersiksa dengan kerinduan Desi terhadap rumah? Makanan, Makanan, ya, makanan, masakan rumah. masakan mama. Ya, di sini kan aku nyari sendiri, bikin sendiri gitu. Walaupun kayak sama menunya, tapi kayak rasanya tuh beda aja gitu. Masakan mama kan kayak mungkin lebih ada kasih sayangnya, sedangkan kayak di sini tuh beda aja gitu walaupun sama tuh. Apakah termasuk juga kayak yang tadi yang Desi kan sekarang jadinya lebih mandiri ya, apa sendiri gitu kan? Itu kan ada semacam suatu kerinduan yang dulunya mungkin nyamannya dibantu gitu kan. Ada juga nggak karena itu triggernya karena Desi sekarang lebih sendiri gitu ngelakuin apa-apa? Ada itu ada. Itu sih yang susah gitu. Apa kan dulu aku minta tolong sama orang rumah, terus sekarang kayak apa-apa harus sendiri, nyuci sendiri, nyapu sendiri, kayak semuanya sendiri gitu, belanja sendiri, masak sendiri, makan sendiri, Cuci piring sendiri. cuci piring sendiri. Desi juga tadi kan sempet ya udah kasih tahu upaya-upaya Desi kan untuk lepas dari itu kan. Salah satunya tadi kayak untuk cari teman, teleponan. Nah selain itu kira-kira upaya Desi apa lagi? Mungkin keluar rumah, keluar jalan-jalan. Sendiri. Kalau enggak sih sama teman, tapi kalau di luar mungkin sama teman oke, happy gitu, tapi kalau misalkan udah pulang ke kosan udah Ngerasa biasanya. terus kadang kayak ngelihat di jalan ada anak sama keluarganya Hangat sekali begitu. yang Sementara aku bareng. kedinginan gitu ya. Iya, sementara aku di sini sendiri gitu. Dalam sehari deh, kira-kira Desi mengalami hal itu tuh berapa kali, bisa nggak kira-kira digambarin? Sering sih, Sering ya? makanya tuh aku kayak rada stres aja sih. Dan itu menjadi stres karena Desi sendiri pun nggak nyaman ya dengan kondisi itu. Berarti di sini yang terbaik bagi Desi mungkin mencari jalan keluar, kayak gimana caranya biar Desi itu nggak begitu, bisa menangani kesepian, bisa menangani stres akibat tadi homesicknya tadi itu kan, kayak gitu mungkin ya. Kira-kira pertemanan Desi sendiri kayak gimana untuk di lingkungan yang baru? Baik sih, baik-baik aja kalau pertemanan mah. Kayak gimana tuh baiknya? Ya alhamdulillah saya punya teman-teman yang baik, yang support, terus kayak yang sering ngajak main kayak gitu, yang sering datang ke kosan buat nemenin, karena aku sering ngerasa kesepian gitu. Tapi kan teman-teman nggak mungkin dong nemenin aku 24/7 gitu. Dan ketika mereka pulang ya udah kayak ngerasa sepi lagi, sedih lagi gitu, kayak harus ada temennya gitu. Sedangkan pacar aku juga kan nggak mungkin di kosan terus kan, dia juga punya kegiatan sehari-hari, dan teman-teman aku juga sama gitu. Mungkin dia bisa ke kos aku kalau ada jadwal kuliah, kalau enggak kita emang ada mau janji main kayak gitu aja sih. Jadi kalau misalkan sama keluarga kan ada terus di rumah, jadi kalau keluar pasti bareng gitu, makan bareng, kayak ngobrol bareng kayak gitu aja sih. Jadi itu yang ngebuat susah. Kalau si Desi kan tadi kerja ya sebelumnya. Kalau misalnya Desi kan sebagai mahasiswa, berarti aktivitasnya, rutinitasnya kuliah juga sih. Terus selain juga tadi main sama teman-teman. Nah selain itu kira-kira apa lagi yang biasa Desi lakuin sendiri? Cuma tiduran aja, gak ada kegiatan apapun, makanya itu kayak ngebuat ini aja sih, sedih aja gitu. Kalau di rumah kan aku bisa main sama keponakan,
bisa main sama sepupu-sepupu aku gitu. Kalau di sini aku sendirian itu tiduran, nonton film, udah gitu-gitu aja. Ini guys, ini coba aku coba konfirmasi masalah dari Desi sendiri apa gitu ya yang permasalahannya. Desi kan di sini berarti mengalami homesick, artinya kerinduan daripada dengan rumah gitu ya. Sementara Desi sendiri kan baru ya di lingkungan baru ini, ya kan? Dan itu kan satu hal yang berbeda dengan sebelumnya gitu. Karena Desi juga sempat cerita kalau misalnya tumbuh dengan lingkungan keluarga yang memang dekat, jarang sekali terlepas gitu. Uh, dan Desi sendiri pun dari rasaannya sendiri yang paling kuat itu kan kesepian ya, yang paling sering jalani, dan triggernya sendiri pun banyak yang memang mengarah ke kesepian itu kan. Ya, tadi Desi sempat bilang melihat teman-teman atau mungkin keluarga yang emang lagi bareng gitu kan, dan mungkin juga itu bisa jadi karena faktor Desi yang saat ini sendiri itu tidak mempunyai suatu uh, kesibukan yang lain, sehingga pikiran Desi mungkin tidak bisa difokuskan energinya itu ke yang lain gitu. Alhasil pikiran Desi mencoba untuk mencari emosi yang paling tepat di Desi apa sih? Nah mungkin keintiman itu dari Desi, sehingga Desi terus menerus ke situ, energinya pun jadinya terbuang ke situ. Menurut Desi sepakat nggak seperti itu? Paham nggak? Berarti aku intinya harus mencari kegiatan main biasa. Nah sekarang aku benar-benar pengen tahu dulu, kira-kira Desi ada nggak ekspektasi terhadap masalah ini tuh, Desi pengennya kayak gimana? Pengennya sih aku pengen ngejalanin sehari-hari walaupun itu sendiri itu, tapi nggak ngerasa kesepian gitu, nggak ngerasa stres kayak gitu. Iya. Ini, kita coba cari solusinya bareng-bareng. Desi pengen kalau sih bisa ngejalanin seharian itu nggak melibatkan rasa kesepian, nggak melibatkan stres kayak gitu, itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita nguatin ketahanan diri gimana? Kan ada semacam konsep. Itu kan anak psikologi, belajar kan tentang konsep ini self resiliensi, belajar. Ya gimana kalau misalnya kita pakai teori itu, pendekatan itu untuk nguatin Desi dalam keseharian Desi yang sekarang lebih memang dituntut untuk mandiri gitu. Itu gimana? Tantangannya apa? Mungkin Desi sendiri punya kayak, menurut aku kayaknya aku susah tantangannya di sini gitu, kendala aku di sini gitu. Kendala aku cuma makanan, terus kalau aku sendiri, terus kayak sering rindu suasana kayak gitu. Tapi menurut Desi mungkin nggak kalau misalnya ini jadi solusi dan dapat diterapkan dalam kehidupan Desi? Kayak apa tuh kak? Yang tadi yang konsep self resiliency gitu, pertahanan diri. Jadi Desi berusaha untuk entah itu membangunnya dengan pikiran yang positif gitu, ataupun dengan mekanisme kayak olahraga segala macam kayak gitu, itu kan membuat stres itu dialihkan gitu, dan ketahanan Desi itu jadi lebih kuat. Kalau misalnya gitu, Aku itu belum nyoba sih. boleh nyoba. Iya. Menurut Desi patut dicoba nggak? Harusnya sih waktu dicoba, tapi karena aku anak yang mageran gitu, jadi gak kayak distrik. Kira-kira Desi punya minat lain nggak? Punya minat apa gitu? Selain olahraga, Minat apa gitu? yang susah tuh itu kak, ya Bingung nyari minat. bingung nyari minat, main kuda, terus kayak jalan-jalan sama teman-teman kuda, jalan sama pacar kuda gitu.
main sama keluarga pacar udah gitu, tapi setiap pulang pulang ke kosan sendiri lagi gitu lagi, stres lagi, sedih lagi gitu. Ya, intinya tuh aku takut sendirian gitu. Tapi kamu paham kan kalau misalnya memang sekarang tuh fase kamu untuk sendiri, paham kan? Jadi kamu sendiri pun udah tahu lah setidaknya konsekuensinya ya sekarang ditutup sendiri dan pakai ekspektasi bakal ngerasain kayak gini. Ya, aku waktu sebelum pindah ke sini, sebelum ngekos kayak ekspektasi aku, oh mungkin aku bisa belajar mandiri, aku bisa apa-apa sendiri, aku bisa bebas dari jam malam dari rumah gitu. Terus aku bisa main sepuasnya kemanapun tanpa orang tua aku tahu. Ya, tapi pas tiba-tiba di sini sendiri, ya, kok nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Karena dia sih belum kehilangan kali ya pas seperti itu. Iya, Masih soalnya berada kan, di lekat. iya soalnya kan aku dari kecil sampai SMA tuh aku selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana gitu. Kalau keluar rumah malam pun itu pun jarang, jarang banget gitu. Tapi pas di sini awalnya tuh kayak happy, happy kayak bisa main sama teman-teman sampai jam berapapun. Terus kayak lama kelamaan kok bosen ya gitu, kok suasananya beda ya, kok sepi ya kalau udah pulang ke kosan gitu. Terus kayak kok malah jadi takut sendirian gitu. Maaf nih Desi, mungkin ini agak cukup sensitif. Desi pernah ngalamin ditinggal Belum sih, diabaikan belum, tapi aku takut buat ditinggalkan. dalam posisi sendiri itu. Makanya kayak aku selalu kalau misalkan harus sendirian, kadang kalau ada temen aku terus mereka mau pulang, kok pulang sih gitu, di sini aja dulu sampai jam berapa gitu, aku selalu nahan dia buat kita pulang. Misalnya kita nyari hobi baru sebagai solusi nih, kan mungkin saya kan dengan adanya kesibukan itu kan mengalihkan energi Desi sendiri kan, ya bisa teralih. Dan menurut Desi itu bagus. Cuma kan permasalahannya tadi kita bingung ya minat Desi itu sebenarnya apa. Nah kalau misalnya kita coba berdasarkan apa yang Desi bisa gitu, gimana? Potensi deh, mungkin Desi jago masak, atau mungkin jago sosial mungkin, atau Desi jago Aku masuk bisa ya karena di kosan aku itu nggak ada dapur bersama, kayak itu sih yang ngebuat susah tuh gitu. Kayak aku senang masak gitu, aku senang bersosialisasi. Terus pas mungkin masak gak ada dapur bersama, jadi itu jadi susah. Sedangkan bersosialisasi kan aku cuma di sekitaran kampus aja gitu sama teman-teman doang, cuma gitu-gitu doang. Kalau pas mereka pulang ya udah aku sendiri lagi. Desi pernah nggak nikmatin suasana dalam kesendirian? Itu sih itu yang Belum pernah sama sekali. makanya kalau sendirian tuh kayak sepi aja gitu, sepi gitu, tidak ada nikmatnya, cuma sedih sedih terus aku sendirian gitu. Aku nggak ada temen, kayak ngerasa nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa gitu, karena keseringan di rumah banyak orang rame gitu ngumpul, tiba-tiba datang ke sini nggak ada orang, kayak orang kosan pun ya itu masing-masing kan. Kalau di kosan tuh pasti nggak ada sosialisasinya gitu. Mungkin ada temen kosan tapi kan dia juga punya kesibukannya sendiri. Kira ada nggak ya kesibukan Desi yang Desi lakuin sama teman-teman dan itu bisa dilakuin sendirian gitu? Apa Desi kira ada nggak? Main game misalnya? Main game ya, tapi aku cukup cepet bosan sih kalau main game. Nonton film misalnya? Nonton film iya sama, udah aku cobain sih, nonton film, main game gitu.
teleponan udah, tapi kayak setiap berhenti lagi gitu, bingung lagi mau ngapain lagi gitu. Gak mungkin kan kayak kita harus main game seharian full, nonton film seharian gitu, teleponan seharian gitu, nggak mungkin juga gitu. Nggak ada kegiatan sih, itu yang ngebuat kayak aku stres gitu. Sedihnya nggak ada teman ngobrol atau kayak teman main gitu sih sedihnya. Aku bingung aja sih kayak harus kayak gimana gitu ya, ya coba aja tuh kayak gimana gitu. Nyuruh orang rumah ke sini kan nggak mungkin juga. Ini itu bukan solusi sih, Iya. bukan solusi. Bahkan mungkin Desi ini bakal benar-benar nggak sembuh, balik lagi kalau misalnya memang kondisinya tuh terus menerus jadi lekat, nggak balik lagi, nggak lepas lagi gitu. Kalau misalnya Desi mungkin bisa ngajak warga Desi ke sini sementara, itu kan ujungnya mungkin bakal sepele gitu. Eh, kuliah kan seminggu 3 hari gitu, weekend pulang, nanti minggunya pulang lagi ke sini gara-gara dia pengen ketemu keluarga gitu. Jadi di sini tuh kayak cuma sekedar kuliah, habis selesai kuliah pulang lagi gitu. Aku kan rumah lumayan jauh kan Kak, di Kerawang gitu, nggak mungkin dong kayak aku masa kayak setiap minggu segitu harus pulang-pulang terus gara-gara kayak kangen keluarga. Itu sih kayak itu yang ngebuat capeknya juga gitu, gara-gara kangen keluarga kayak aku harus pulang, terus pas nyampe sini pulang lagi sakit, malah jadi sakit gitu, sakit sendiri ya kan, nggak ada yang ngurusin. Itu juga yang ngebuat sedih gitu. Saya juga pernah kok, jadi saya paham kesedihan kayak gimana. Iya kan. Nah, mungkin solusi yang tepat itu Desi berlatih cara merespon kesepian itu, bukan ngilangin tapi meresponnya dengan positif lah. Karena itu ya secara faktanya juga secara teoritisnya memang terbukti juga. Desi pernah nggak ngelawan pikiran-pikiran yang negatif itu dengan respons yang positif? Kayaknya aku coba deh, aku coba buat mikirin pikiran dari segitu. Oke, strateginya begini, Desi bisa ngeraih ekspektasi Desi tadi jadi nyata gitu. Itu tadi untuk tahu caranya merespon kesepian atau opsi tadi, dan juga stres karena memang nggak betah juga dengan kondisi seperti itu. Pertama, strateginya kita fokus dulu ke dari mindset Desi sendiri, untuk berpikiran sekarang tuh kesepian tuh adalah sesuatu hal yang wajar, kesendirian juga sesuatu hal yang wajar, dan sekarang juga memang Desi butuh sendiri, lebih mandiri. Jadi sekarang Desi bisa lebih coba mengeksplor diri Desi sendiri, mulai dari minat Desi apa, hal yang memang Desi sukai, kontribusi yang memang Desi pengen kasih orang-orang yang Desi cintai gitu. Tahap awalnya kayak gitu gimana? Jadi kita belajar dulu untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Ya ketemu nih minat Desi apa, nilai Desi apa kira-kira. Videonya kalau minat belum nyoba ya, mungkin kalau misalkan udah dicoba aku juga nggak tahu juga sih hasilnya bakalan kayak gimana, atau tetap sama atau kayak gimana gitu. Nah, kita bisa pakai instrumen dalam psikologi, NLP, atau mungkin belajar sekarang kan banyak buku-buku tentang
self improvement ya, itu mungkin bisa dipakai juga, dan itu suatu hal yang cukup bagus jadi solusi di sarana. Dan kalau misalnya goalsnya itu Desi di sini lebih memahami diri Desi sendiri, ketemu Desi minatnya apa, nilai-nilai Desi kayak gimana, pikiran Desi kayak gimana. Dan nanti yang kedua, kita berusaha untuk mempelajari self resiliency tadi, ketahanan diri sendiri. Jadi goalsnya Desi udah bisa melawan pikiran-pikiran yang negatif dari lingkungan gitu dengan respons yang lebih positif, sehingga Desi pun walaupun dengan kesepian tapi Desi masih cerita gitu. Tapi aku mau nanya deh Kak, kalau kayak gini tuh itu bisa nyebabin depresi nggak sih? Bisa, Biasanya kenapa? karena kesepian dan juga kehilangan. Terus cara apa ya cara mencegah itu apakah bisa? Bisa. Tadi dengan salah satunya Desi sendiri mempunyai ketahanan diri terhadap respon-respon negatif atau emosi negatif, melawannya dengan pikiran yang positif, tapi bukan semacam positifis optimis yang toksik gitu ya, bukan, tapi memang optimis yang realistis gitu. Misal aku kesepian nih sekarang lagi masa sendiri gitu kan, ngerasa sedih banget, depresi gitu kan, kehilangan. Nah, bisa direspon dengan pikiran yang positif bahwa nyatanya sekarang Desi memang gitu, lagi mau kuliah gitu. Dan kuliah memang harus bisa belajar untuk mandiri. Nah, Desi mungkin di sini bisa meraih menentukan goals Desi sendiri gitu dalam kondisi Desi sendiri. Desi pengen misalnya ngebagian orang tua dengan yang Desi lulus misalnya dengan nilai yang baik, misalnya tepat waktu misalnya gitu. Bisa seperti itu. Atau juga nanti dengan Desi punya kegiatan atau rutinitas yang bisa dialihin energi Desi gitu. Energi di sini berarti jiwa Desi itu ikut main di situ, aktivitas yang seru. Contohnya tadi Desi kan seneng berbagi aktivitas dengan teman-teman kan. Karena tadi kan Desi kan seneng ya untuk berbagi aktivitas sama teman-teman kan. Nah itu kan Desi memberikan energi, menyalurkan energi Desi aktivitas itu gitu. Sehingga Desi benar-benar ngerasa ini gue di sini mainnya gitu. Iya, kalau misalkan itu kan main sama temen-temen kan, tapi kalau misalkan pas pulang lagi kayak sedih lagi. Aku tuh takutnya, kenapa aku pas sering kesini, karena takutnya tuh kayak itu gejala depresi. Pertama konsekuensinya kalau misalnya dia nggak bisa lepas dari zona ini, pertama Desi akan tidak berdaya dengan kesendirian. Berarti jadi itu kepribadian yang dependen, jadi suatu hal yang benar-benar harus banget dituntut oleh orang lain gitu loh, nggak bisa untuk otonom mandiri. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua juga Desi lama-lama nanti benar-benar hilang sepenuhnya minat Desi, karena tadi udah kesedot energi itu habis sama kesepian, sama kesendirian. Dia sendiri minatnya udah, motifnya udah kayak ngapain ini, serba malas gitu. Mau nyobain ini jadi malas, karena energinya udah habis dulu. Itu konsekuensinya kalau misalnya Desi terus dalam kondisi seperti ini. Berarti aku harus nyoba hal baru nih, coba apa ya, kegiatan baru gitu. Cuma karena memang kita kan masih belum tahu minat Desi apa ya. Nah mungkin kita bisa nyari tahu minat Desi itu tadi pakai alat tes. Kan ada alat tes yang memang ngecek Desi minatnya di mana, ya kan, potensi Desi itu di mana. Dan ada juga beberapa buku yang bisa jadi sarana sampai improvement Desi tahu minat Desi di mana. Nah itu bisa Desi, nanti kalau misalnya Desi udah ketemu, Desi ngelakuin itu sendiri kapanpun rasanya enak gitu loh, bisa disalurin energi gitu. Kadang kayak menurut kakak nih, kakak setelah yang tadi aku konsul ke kakak, apakah kakak ngerasa kayak itu ada gejala depresi gak sih?
ya, gejala kecemasan atau apa gitu. Ada. Ya, saya kayak setiap aku merasa sendiri, bukan sendiri sih tapi kayak sendiri kan pasti otak banyak mikir gak sih, kayak orang rumah baik-baik aja gak ya gitu, gimana kabarnya gak ya gitu kan. Tapi ada orang tua yang kalau misalkan di telepon ditanya kabar pasti bilangnya baik-baik aja gak sih gitu, tapi kan kita gak tahu yang dirasain orang tua kayak gimana gitu. Kayak itu sih yang membuat aku cemas gitu ke orang sana gitu yang ada di rumah gitu. Pernah memastikan kalau ya pernah memastikan nggak pikiran Desi itu benar atau enggak? Pernah gitu, aku sering telepon kan, aku nanya kayak waktu itu aku lagi ujian kayak aku ngabarin orang rumah kalau aku mau ujian tolong minta doanya gitu. Udah kan pas aku selesai ujian sini aku pulang, ternyata mama aku cerita kalau misalkan pas aku izin eh, apa doa itu, minta doain itu, ternyata di situ tuh bapak aku lagi sakit gitu. Dan jadinya pas mau bilang itu kayak aku selalu kepikiran gitu loh, kayak cemas aja gitu, pengen tahu kondisinya kayak gimana gitu kan. Orang tuh rela bohong gak sih demi anak-anaknya biar mereka gak kepikiran. Seringkali sih. Terus setelah Desi mengetahui yang benar atau enggak dari pikiran Desi sendiri gimana rasanya? Lega nggak? Pikiran yang benar kalau itu tuh kejadian, Lega nggak? nggak lega, malah makin cemas gitu. Kenapa makin cemas? Iya, Kenapa makin cemas? kan itu pikiran negatif. Ya, terus-terusan Iya, Desi kayak tahu. terus-terusan overthinking kayak gitu. Kayak itu suatu hal yang nyata memang benar, tapi baik nggak kalau misal buat Desi sendiri kayak gitu? Enggak. Jadi Desi paham ya. Jadi tadi bisa balik lagi Desi terhadap konsep yang self resiliensi tadi. Jadi gimana cara Desi itu ngerespon masalah-masalah atau kondisi Desi yang emosional gitu dengan respon yang positif gitu. Berdasarkan pikiran tadi, jadi coba dilatih pikiran responsnya tuh kayak gimana. Itu sih tadi Desi. Apa aku butuh orang-orang terdekat itu buat bantu aku. Pasti Desi ada baiknya komunikasiin sama orang-orang yang memang Desi dapat percaya nih membantu Desi ya kan. Desi kasih tahu aku tuh butuhnya ini, kendalanya ini, dan ini tantangan aku gitu misalnya. Desi komunikasiin itu. Paham. Um, Oke deh, Desi kan tadi udah paham ya masalahnya kayak gimana, penyebabnya apa, faktor-faktornya, dan juga tadi kita udah bisa cari solusi ya kan, sampai ada berhasil membangun strategi. Desi juga sepakat ya, maksudnya berarti Desi harus siap setelah ini untuk ngejalanin prosesnya tadi gitu kan. Gitu sih. Sebelum itu mungkin aku bakal mastiin kalau misalnya kerahasiaan informasi dari Desi itu pasti bakal dijaga. Jadi aku nggak akan benar-benar mainin, Desi bisa merasa aman. Dan itu mungkin ada pertanyaan nggak dari Desi? Udah sih, itu aja yang aku tanyain tadi. Ya, baik nih. Terima kasih Desi, semoga tetap semangat dalam berprosesnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Selesai.